wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi dan terus ana ingatkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk thalabul ilmi, maka wajib bagi dia untuk bersyukur pada Allah. Karena thalabul ilmi merupakan jalan kepada kemuliaan dan jalan ke surga. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia dapat ilmu, berarti Allah inginkan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diingini baik oleh Allah, Allah jadikan dia paham tentang agamanya, tentang dinnya. Jadi ada orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, kebaikan yang hakiki. Yakni orang itu Allah jadikan paham, ngerti tentang agama, ngerti tentang tauhid, ngerti tentang sunnah, ngerti tentang ibadah,
yang sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Ilmu merupakan cahaya. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, kita bersyukur sama Allah, bersyukur kepada Allah apabila Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, bisa baca Quran, baca hadis, baca kalam ulama. Yang dengan itu semua kita berharap Allah angkat derajat kita. Karena di dalam surat Al-Mujadil ayat 11 Allah mengabarkan demikian. Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kita tinggalkan kesia-siaan. Kita tinggalkan semua hal yang bisa menjauhkan kita dari ilmu. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak godaan. Banyak godaan yang godaan-godaan itu membuat orang jauh dari ilmu. Membuat talibul ilmi lalai. Oleh karena itu kita harus waspada selalu. Kembali pada Allah, baca Quran, baca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis ilmu dan bersabar. Ikhwan yang Allah muliakan, kita menuntut ilmu ini merupakan salah satu aktivitas yang mendatangkan manfaat. Ya, pada pertemuan yang lalu, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang manfaat, dia akan masuk kepada sesuatu yang kurang manfaat atau tidak bermanfaat. Kita baca perkataan Syekh Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala ya, di halaman 574, di mana beliau berkata, "Walamma kana minal awaidi al-qadariyati wal hikmati al-ilahiyyati anna man taraka ma yanfa'u wa amkanahu al-intifa'u bihi falam yantafi' ubtuliya bil istighal bima yadurruhu." Ya, di antara ketetapan takdir dan hikmah ilahiyah, orang yang meninggalkan yang manfaat, tidak mau mengambil manfaat, ya falam yantafi', maka dia diuji dengan menyibukkan dirinya, bersibuk-sibuk dengan sesuatu yang mudaratkan. Ya. Di sini disebutkan contohnya yang pertama, faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi ibadatil awthan. Orang yang tidak menyembah Allah, dia menyembah berhala. Orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, orang yang tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah semata, akan jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufihi wa rajaihi. Orang yang tidak mencintai Allah, tidak takut kepada Allah, tidak mengharapkan atau tidak roja kepada Allah, dia akan mencintai selain Allah. Takutnya kepada selain Allah. Berharapnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga, wa man lam yunfik malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. Orang yang tidak menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, dia akan infakkan hartanya dalam ketaatan kepada syaitan. Berapa banyak orang yang diberi kekayaan, dia nggak paham bagaimana menggunakan hartanya. Orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia akan masukkan hartanya ke jalan syaitan. Wa man taraka adh-dhulli rabbih ubtuliya bidzulli lil 'abid. Ini contoh yang keempat. Ya. Orang yang tidak merendahkan diri kepada Allah, dia merendahkan diri kepada selain Allah, kepada hamba-hamba Allah yang lemah. Yang kelima, wa man tarakal haq ubtuliya bil batil. Orang yang meninggalkan kebenaran, dia akan mengambil kebatilan. Ini yang pernah kita bahas, dan seingat saya sampai di paragraf 4 ya.
keempat dari halaman 575. Di halaman 575 beliau di paragraf terakhir menyebutkan tentang mafasid as-sihr, tentang kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Di antara yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 102 tentang kerusakan sihir, Allah Ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Manusia belajar sihir dari keduanya itu, yang dengan sihir itu bisa memisah, menceraikan antara seseorang dengan pasangannya. Menceraikan suami dengan istri, istri dengan suami. Ini kerusakan sihir. Dan sampai sekarang ada orang yang berusaha untuk merusak hubungan rumah tangga orang dengan banyak sebab. Dan sihir itu ada. Allah nyatakan di antara kerusakannya seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَعَ أَنَّ مَحَبَّةَ الزَّوْجَيْنِ لَا تُقَاسْ بِمَحَبَّةِ غَيْرِهَا. Padahal kecintaan pasangan suami istri itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikiaskan dengan kecintaan apapun. Cintaan yang penuh dengan kesucian. Sihir itu bisa memecah dua pasangan. Allah Ta'ala berfirman tentang ikatan pernikahan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang yang suci itu ada dalam apa? Pernikahan. Syaitan itu berusaha gimana caranya memisah suami istri. Oleh karena itu, ada hadis yang menerangkan ketika iblis mengirimkan bala tentaranya, kemudian ada di antara mereka yang bisa menceraikan suami istri, didekatkan sama iblis. Nah, ini baru nih, anak buah yang hebat. Anak buahnya siapa? Iblis, yang bisa memisah pasangan suami istri. Dan di antara caranya dengan sihir. Sihir Allah nyatakan di sini seperti ini. Oleh karena itu Syekh berkata, wa fi hadza dalilun ala anna as-sihra lahu haqiqah wa innahu yadurru bi idznillah. Ya, kata beliau, wa fi hadza, dalam hal ini ada dalil bahwa sihir itu memang hakikat, hakiki, nyata, itu sihir itu ada. Wa innahu yadurru bi idznillah. Dan sihir itu bisa merusak, memudaratkan. Tapi semuanya dengan izin dari Allah, bi idznillah. Nah, cukup sampai baca sini, kita langsung ke paragraf atau di halaman 576, ikhwan, di paragraf kedua. Kemudian beliau menyebutkan tentang ilmu sihir itu murni mudarat. Ya, ilmu tentang sihir murni itu kemudaratan. Tidak ada manfaatnya sama sekali sihir ini. Makanya ulama berkata di sini, "Tsumma dzakara anna ilma as-sihri madarratun mahdah." Ya, kemudian disebutkan di sini bahwa ilmu sihir itu mahdah, itu murni mudarat. Tidak ada manfaatnya. Laisa fihi manfaatun la diniyatun wala dunyawiyah. Tidak ada manfaatnya dari sisi dunia, dari sisi agama, dari sisi dunia tidak ada manfaatnya sama sekali. Dari dua sisi,
dari sisi dunia nggak ada manfaatnya. Apalagi dari sisi agama. Kama yujadu ba'du al-manafi'id dunyawiyyati fi ba'dil ma'asi. Sebagaimana halnya sebagian maksiat itu ada sebagian manfaatnya. Nah, bandingannya dengan sihir sama sekali nggak ada manfaatnya. Sebagian maksiat Allah sebutkan sebagiannya ada manfaatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang khamr, minuman keras, Allah sebutkan itu. Di surat Al-Baqarah kan? Allah taala berfirman, "Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas." Katakanlah di dalamnya, di dalam khamr dan judi, di dalam khamr itu ada apa? Ada dosa kabir. Dan Allah sebutkan ada manafi' linnas, ada manfaat untuk manusia. Allah masih menyebutkan ada manfaat. Berbeda dengan sihir. Tidak ada manfaat sama sekali. Allah tidak menyebutkan manfaatnya. Dunia dan dini, agama. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mesti disebutkan ada manafi'nya. Tapi Allah sebutkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itsmnya, dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Tapi ada manfaatnya. Berbeda dengan sihir. Fahadha sihru madarratun mahdah. Ya, kata Syekh Abu Islam, ia berkata bahwa sihir ini, bukan Syekh Abu Islam, ini Syekh Nasir Sa'di ya. Syekh Nasir Sa'di bilang, sihir itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Sama sekali. Makanya aneh kalau ada orang mau belajar ilmu sihir. Ada anak muda belajar ilmu sihir, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Falaysa lahu da'in aslan. Jadi tidak ada yang mendorong untuk belajar ke situ. Fal manhiyatu kulluha imma madaratun mahdah aw syarruha akbar min khairiha. Lihat, larangan-larangan semuanya itu ada dua. Bisa jadi ada mudarat secara murni mudarat, ya. Au syarruha akbar min khairiha, atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Ya, jadi manhiyat itu seperti itu. Nah, sihir itu keburukannya murni. Semuanya buruk tanpa kecuali. Makanya wajib bagi kita untuk menghindari sihir dan masalah persihiran. Kama annal ma'murat imma maslahatun mahdha aw khairuha aktsaru min syarriha. Sebagaimana hal-hal yang diperintahkan, ma'murat, itu juga ada dua jenis. Ada yang murni kebaikan, ada yang kebaikan dicampuri dengan keburukan. Tetapi kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ini ma'murat. Kemudian beliau berkata, walaqad alimu, dan sungguh mereka itu sudah tahu. Siapa mereka di sini? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Laman ishtarahu, orang yang membelinya, dengan bahasa membeli. Maksudnya apa? Rogiba fis sihri rogbatal mushtari fis sil'ah. Di orang yang senang kepada sihir seperti orang pembeli ingin membeli barang yang dia sukai. Allah nyatakan orang yang seperti ini, yang belajar sihir, senang sama sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya tidak ada bagian bagi dia di akhirat kelak. Karena sihir ini kemudaratan mutlak. Bal huwa mujibun lil uqubati falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan walakinnahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Ya, jadi sihir itu mendatangkan uqubah, mendatangkan sanksi siksaan dari Allah.
tidak ada perbuatan mereka, terhadap atau melakukan perbuatan mereka yang mana mereka itu melakukan sihir itu bukan karena kebodohan. Akan tetapi mereka lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat. Jadi kalimat walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang yang belajar sihir, orang yang berbuat sihir, ya, itu tidak ada bagian di akhirat kelak. Ini ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya janganlah kita dekat dengan sihir. Dan jangan suka sama sihir. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'malun. Amat buruk apa yang mereka beli untuk diri mereka. Law kanu ya'malun, kalau mereka tahu. Maksudnya tahu itu, kata Syekh Nasir Sa'di, ilman yuthmirul amala ma fa'aluhu. Jadi dengan pengetahuan, dengan pengetahuan yang bisa membuahkan amalan, sehingga mereka tidak melakukan sihir. Law kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka tahu bahayanya sihir, sehingga meninggalkan sihir. Tapi mereka lebih suka dunia daripada apa? Akhirat. Dan ini menunjukkan tukang-tukang sihir yang melakukan sihir itu lebih suka dunia daripada akhirat. Ya. Tapi manusia ketika iman masuk ke hati itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan itu yang terjadi ketika di masa Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir yang banyak itu yang belajar dari kecil. Sihir itu sudah mendarah daging sama mereka. Dan ketika Nabi Musa ditantang oleh Firaun untuk menghadapi tukang-tukang sihirnya yang jumlahnya ribuan di lapangan terbuka di waktu duha, di satu sisi Nabi Musa sama Nabi Harun kemudian berhadapan dengan ribuan tukang sihir yang bukan tukang sihir kroco, tukang sihir sudah top, ya. Makanya ketika mereka lemparkan tongkat-tongkat dan kayu itu membuat manusia takut. Fastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Membuat manusia yang hadir itu takut. Dan mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat. Dilempar sama Nabi Musa alaihi salam. Dan semua dilahap. Tidak ada yang tersisa. Ketika Allah berbicara tentang sihir mereka, tongkat-tongkat dan tali-tali yang dilempar di lapangan itu, di lapangan terbuka itu, Allah bilang bahwa mereka itu tidak bisa mengubah tongkat menjadi ular, tidak. Tapi Allah sebutkan, bongkar di surat Toha itu dengan kalimat yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kalau bahasa kitanya sih. Tongkat-tongkat itu berubah jadi ular. Berbeda ketika Nabi Musa melemparkan tongkat. Ketika Allah berkata, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Musa bilang, "Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha." Ya Allah, ini tongkatku. Aku bersandarkan dengan tongkatku ini. Wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan dengan tongkatku ini fungsinya aku pukul dedaunan, jatuh dedaunan itu dimakan sama gonamku, kambing-kambingku. Dan saya punya keperluan yang lain dengan tongkatku ini. Allah bilang, qala alqiha ya Musa. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha. Dilempar sama Musa. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Fa'idha hiya itu kembali ke tongkat. Fa'idha hiya hayyatun. Hiya, tongkat itu menjadi ular, hayya. Ya, yang hidup, tas'a. Bukan khayalan, nyata. Jadi ketika berbicara tentang mukjizat, nyata, bukan khayalan. Tapi sihir apa? Khayalan. Tukang sihir ketika awal datang itu ke Fir'aun, mereka bilang ke Fir'aun, apakah kita dapat upah? Kalau
kita menang? Ya, apakah kami dapat upah kalau kami menang? Kata Fir'aun, ya, dapat upah. Datang ketika mau perang, mereka mengharapkan apa? Dunia. Tukang sihir mengharapkan dunia. Tapi ketika mukjizat Nabi Musa betul-betul terlihat oleh mereka dan iman masuk, subhanallah, baru menyadari iman. Mereka tanpa ragu, tanpa nunggu perintah dari Fir'aun, tanpa menoleh ke Fir'aun, langsung sujud kepada Allah dan berkata, qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa, sujud. Langsung sujud semua itu ribuan tukang sihir itu. Subhanallah. Awalnya datang minta upah, minta dunia. Tapi ketika iman sudah masuk di hati, diancam mati pun mereka siap. Ya, kan Fir'aun langsung mengancam mereka dengan apa? Membunuh mereka, disalib. Dan mereka siap. Disalib akhi sama Fir'aun, mati. Lihat, iman ketika sudah masuk di hati, yaf'alul a'ajib. Jadi membuat orang jadi aneh. Ya. Awalnya ingin dunia. Ketika sudah ngerti tentang Allah, tentang hakikat akhirat, tentang iman, mati pun sanggup. Dunia enggak ada apa-apanya. Makanya jangan aneh ketika ada orang belajar agama, belajar din, iman masuk, dia yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia takut sama ancaman Allah, dia harapkan surga. Ketika itu dia berubah, semuanya berubah, pandangannya berubah, dan dalam mencari rezeki pun dia lihat mana yang halal, mana yang haram. Orang aneh, kok di tempat yang basah dia tinggalkan ya? Padahal sudah berada di puncaknya, gajinya banyak misalkan. Tapi dia tinggalkan dengan mudahnya. Karena dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak aneh. Bagi orang yang belum paham tentang din, kok aneh bisa ya orang nyari-nyari, nunggu-nunggu, rebutan untuk jadi seperti dia. Oh, dia tinggalkan. Karena dia misalkan kerjanya dalam urusan riba misalkan, dia tinggalkan, nggak peduli. Sebagian orang aneh. Tapi kalau sudah iman sudah masuk di hati, subhanallah, ajib. Nah, tukang sihir itu seperti itu. Ya, tukang sihir itu begitu, akhi ya. Kalau masih dalam sihirnya, nggak tobat, Allah kasih tahu mereka suka dunia. Kita lanjutkan. وَقَدْ تَرِدُهُنَا بَعْضُ الشُّبُهَاتِ الَّتِي رَأَيْنَا أَنْ نُجِيبَ عَلَيْهَا. Nah, beliau di sini di halaman 577 ini mengatakan datang di sini sebagian syubhat. Syubhat jamak dari subhat, ya. Jadi ada subhat yang kata beliau kami pandang untuk kami jawab. Kami jawab syubhat ini. Nah, penting ini syubhatnya dijawab. Dengan ini kita tahu akan syubhat yang jelek ini, yang sering kita dengar syubhat ini. Ya. Dan dengan kita baca keterangan Syekh, kita tahu akan lemahnya syubhat ini dan bisa jawab. Dan kita semakin yakin kebenaran Al-Quran, kebenaran wahyu, kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syubhatnya. Asy-syubhatul ula. Syubhat yang pertama. Rubba qailin yaqul. Itu bukan robbu ya, tapi rubba. Domahnya di atas ro. Rubba qailin yaqul. Berapa banyak orang yang berkata, فما تقول فيما نسمعهم من بعض الكهنة والعرافين حيث أنهم ربما أخبرونا بالشيء فيكون كما أخبروا به. Nah, ini penting nih syubhat ini. Ya. Berapa banyak orang yang berkata begini perkataannya. Apa yang kamu katakan
Apa jawabanmu maksudnya ya? Apa jawabanmu tentang apa yang kita sering dengar? Kita dengar apa? Kita mendengar sebagian dukun, peramal, arrafin, di mana mereka kadang memberikan informasi kepada kita tentang sesuatu bisyai' fayakunu kama akhbaru bihi. Dan ternyata persis seperti yang mereka informasikan. Seperti yang mereka kabarkan. Jadi mereka ngasih informasi nih. Kemudian ternyata kenyataannya seperti itu. Wah, ini membuat fitnah manusia, ya tidak? Sehingga manusia percaya sama dukun, percaya sama peramal. Gimana jawabannya? Ini syubhat besar ini. Syubhat enggak ringan ini, akhi. Peramal itu kadang lihat tangan antum, lihat tangan. Oh, ini begini-begini. Oh, nanti begini, nanti begitu. Ya tidak? Itu peramal tuh, hati-hati tuh. Jawabannya An Aisyah radhiyallahu anha. Lihat jawabnya dengan hadis. Syekh menjawab dengan hadis. Kita lihat, kita punya Quran dan Sunnah, ya kan? Maka semua hal kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan. Lihat, manusia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dukun. Al-kuhan jamak dari kahin. Kahin itu mufrad, isim tunggal. Jamaknya kuhan. Jadi manusia nanya ke Rasul tentang hakikat para dukun. D-U-K-U-N. Dukun. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, laisu bisyai', kata Rasul. Enggak ada apa-apanya. Lihat, Rasul bilang laisu bisyai'. Kalau ada dukun, kita ingat kalimat Rasul ini, akhi. Kalau ada dukun, laisu bisyai', tidak ada apa-apanya dia. Laisu bisyai'. Apa artinya tadi? Kalau bahasa Betawi enggak ada apa-apanya. Anda sering dengar Ustaz Yazid rahimahullah ngomong begitu. Enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Laisu bisyai'. Qalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai'i yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, kadang mereka mengabarkan tentang sesuatu dan itu nyata, terjadi, benar. Ya, ternyata sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, Rasulullah, mereka kadang menghabarkan sesuatu, menginformasikan sesuatu, dan itu kenyataan ada. Kita lihat jawaban Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuhal jinniyu. Itu adalah kalimat yang hak yang dicuri oleh jin. Ini kata siapa? Rasul SAW. Kalimat hak datangnya dari siapa? Allah. Dicuri sama jin. Nah, jin itu suka nyuri pendengaran ke langit. Ya tidak, ikhwan? Itu jin. Dan bisa terbang jin ke atas. Tapi ketika ketika Nabi Muhammad diutus, ada bola-bola api yang hantam mereka. Fayaqurruha fi udhuni waliyihi qarrad dajajah. Ya, setelah mencuri kalimat yang hak itu, jin itu mengulang-ulang kata-kata tersebut, kalimat yang hak itu, ya, yuqurruha, mengulang-ulangnya
dia sampaikan di telinga kekasihnya. Kekasihnya dukun, ya, disampaikan di telinga kekasihnya. Qarad dajajah, dengan cepat seperti suara ayam yang pendek dan cepat. Ya. Fayakhlituna fiha aktsara min mi'ati kizbah atau kadzbah. Kemudian mereka campur adukkan dengan 100 kedustaan. Dibumbui dengan 100 kedustaan. Ya, ada kalimat hak tapi dibumbui dengan 100 kedustaan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya jangan tertipu dengan dukun. Ya. Qala al-Khattabi wa ghairuhu, al-Khattabi dan yang lainnya berkata, ma'nahu annal jinni yakdhiful kalimata ila waliyihil kahin fatasmauha syayatin. Jadi maknanya jin itu membisikkan kalimat ke kekasihnya. Kekasih jin itu siapa? Jin yang jahat, dukun. Jadi ternyata ulama dari dulu udah bilang, dukun itu kekasihnya jin jahat. Ya tidak? Fatasmauha syayatin. Kemudian didengar sama syaitan-syaitan. Ya. Kama tu'dhanu ad-dajaja bi sautiha tu'dhinu ad-dajajatu bi sautiha sawahibatiha fatatajawab. Sebagaimana satu ayam itu bicara mengumumkan perkataannya kepada kawan-kawannya dari ayam-ayam yang lain sehingga saling menjawab. Itu. Ini yang disebut oleh Al-Khattabi. Fal jinnu tastariqus sama'. Jin itu mencuri-curi pendengaran di langit. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad hafizas sama' min kulli syaitanin marid. Telah menjaga langit dari semua syaitan yang durhaka. Syaitan jahat, marid itu jahat. Allah berfirman tentang hal ini di surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia dengan masabih. Tahu masabih? Ya, dengan bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia sebagai pelempar, alat pelempar untuk syaitan-syaitan. Jadi jin itu dulu sebelum Al-Quran diturunkan bebas deh kesana kemari di langit untuk mencuri berita langit. Ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah siapkan alat pelempar itu buat mereka, dikejar sama alat pelempar. Dan itu disebutkan di surat jin. Ya. Ada surat khusus namanya surat apa? Surat jin. Ya, dan Allah menjelaskan tentang hakikat jin di surat ini diantaranya. Ini kalau kita ingin tahu tentang jin, ya baca surat Al-Jin. Kita tahu hakikat jin. Dan jin itu ada. Ya. Ini syubhat yang pertama, ikhwan ya. Jadi syubhat yang pertama ini seperti ini. Jadi jin itu mencuri berita langit, kemudian dia bawa, kemudian dibisikkan ke telinga dukun. Tapi dicampur dengan 100 kedustaan sama jin ini. Jadi jangan aneh. Kalau ada dukun yang ngasih tahu antum tentang sesuatu, itu benar sesuatu itu terjadi. Tapi ketika itu dukun, antum tidak boleh percaya sama dia. Ya. Asyubhatu tsaniyah, syubhat yang kedua. Ini syubhat yang kedua tidak kalah ngerinya ini. Ya. Syubhat yang kedua, waqad yaqulu akhar, kadang ada yang berkata, fama taqulu fil kahin alladhi yubadiru man dakhala alaihi bi dzikri ismihi wasmi abihi wasmi ummihi. Apa yang kamu katakan tentang dukun yang apabila ada orang yang masuk menemuinya, dia langsung menyebut namanya. Kamu namanya fulan. Langsung tahu namanya.
kamu namanya fulan, bapak kamu namanya fulana, fulan, ibumu namanya fulana. Langsung tahu. Bahkan enggak jarang yang menyebutkan tanggal lahirmu ini, ya. Kemudian kamu lahir di sini dan seterusnya. Ketika yang datang itu dikasih tahu gitu, wih, hebat nih. Ya tidak? Ini ujian. Tapi kalau bagi orang yang ngerti Quran Sunnah, akhi, semakin yakin sama Allah. Semakin tahu bahwa dia sesat, menyimpang. Semakin begitu, semakin kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa dukun itu sesat. Lihat, wa yaqussu alaihi ma kana min amrihi qabla an ya'tiyahu. Lihat, dia bisa menceritakan perkara dia sebelum dia datang. Dia tahu. Ilman bi anna hadzal kahin la ya'rifu hadzal insan min qabl. Ya. Antum sebelumnya harus tahu, kata dia, dukun ini itu sebelumnya enggak tahu orang ini. Enggak kenal juga. Walam yajtami' bihi qabla hadhihi al-marrati 'ala al-itlaq, dan secara mutlak belum pernah berkumpul dengan orang ini. Tapi ajib, dukun ini bisa tahu namanya, tahu nama ayahnya, tahu nama ibunya, dan urusannya tahu. Oh, hebat nih. Ya tidak? Ada enggak yang begini, akhi? Dengar-dengar ada ya? Dengar-dengar aja, akhi. Ada yang benar, ada yang banyolan juga. Ada yang banyolan, akhi. Nah, lihat jawabannya. Karena ada banyolan, anak punya cerita khusus masalah ini. Ya, di daerah anak punya tempat tinggal dulu. Ya, dia orang terkenal, gitu ya, nggak punya apa-apa, padahal kemudian suatu saat ngobrol sama anak dan dia didatangin sama beberapa pembesar. Kadang kalau ada calon jadi ini jadi itu datang juga ke dia. Padahal dia nggak ada apa-apanya. Padahal sebelum datang ke rumahnya dia bilang, saya utus utusan dulu. Saya kasih beberapa benda dilempar di rumahnya. Terus ketika saya diundang datang, saya bilang, tuh di situ ada anu, di situ ada anu. Woi, yang punya rumah semakin yakin, wah ini manjur nih. Gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Ini namanya banyolan, akhi. Ya, ada yang model seperti ini. Nah, ini model lain nih. Jadi orang masuk udah tahu namanya fulan dan seterusnya. Lihat jawabannya gini. Sebentar, Isya jam berapa, akhi? Ya? Berapa? 9 ya, 4 menit lagi ya. Jawabannya, kullu wahidin minna ma'ahu qarinun minal jin. Lihat, akhi. Setiap kita ada qarinnya dari bangsa jin. Wa qarinun minal malaikah, dan qarin dari malaikat. Kalau qarin dari jin, ini jahat, membisikkan yang jahat. Kalau qarin dari malaikat, membisikkan yang baik-baik. Wa hadzal kahin yata'amalu ma'al jin, dan si dukun bermuamalah sama jin. Ya kan? Fa idza taharraka ahadun minan nas nahwa hadzal kahin sabaqahu qarinuhu minal jinni ilaih. Lihat. Ketika seseorang dari kalangan manusia bergerak ke dukun ini, si qarinnya dahului. Qarinnya datang duluan. Ya. Fayu'allimu hadzal qarin al-jinni alladhi yata'amalu ma'ahu al-kahin binaba'i hadzal qadim ilaihi hatta idza dakhala alaihi badarahu bima dzukir. Nah, itu maksudnya. Qarin yang dari bangsa jin ini sebelum dia datang ke dukun, dia ketemu sama jin yang dukun ini bermuamalah sama jin ini. Ya, jadi jin sama jin. Jin dari qarin ngasih tahu tentang hakikat dirinya, hakikat manusia itu. Kan tahu si qarin kan? Dan Allah kasih kabar lewat lisan Rasul, kita semua punya apa? Qarin. Gitu. Makanya jangan aneh, kata ada sebagian masyayikh bilang, dan ada salah satu ustadz ketika ngobrol sama ana, salah satu di antara antum kalau mau nikah, kawin lagi nih,
Jangan aneh, istri antum kadang tahu. Dikasih tahu sama korin. Mau bergerak, apa loh? Ketawa itu. Itu kata sebagian masyayikh, akhi. Itu sahih ini. Ya. Nah, korinnya datang ke jin, ngasih tahu. Ya. Fatakuna hadhihi ziyarah fitnatan li hadzal ladzi ata. Maka ziarah ini menjadi fitnah bagi yang datang. Kok tahu ya? Gitu. Kok tahu nama saya? Tahu nama ibu saya? Tahu nama bapak saya? Tahu tentang urusan saya? Padahal yang ngasih tahu siapa? Qarin ngasih tahu dulu. Informasikan ke jinnya, ke khodamnya. Kalau bahasa sekarang apa? Khodam, ya. Fayu'minu bihi wa yusaddiquhu. Sehingga si miskin ini, kasihan ya, orang yang ini yang enggak ngerti apa-apa ini, sehingga percaya sama dukun dan membenarkan ucapan dukun, ya. Wa hadza naw'un min anwa'i istimta'il insi bil jinni wal jinnu bil ins. Ini salah satu jenis dari jenis istimta'. Istimta' manusia dengan jin dan jin dengan manusia. Kaidahnya gini. Iz al jinnu la yakhdumul insa illa idza khadamal insu al jin. Karena si jin itu tidak akan berkhidmah kepada manusia melainkan jika manusia itu berkhidmah kepada jin. Ya, insyaallah setelah azan nanti kita bahas masalah ini. Ini penting sekali. Jadi jin sama manusia yang saling berkhidmah itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di surat Al-An'am nanti kita baca ayat 128. Nah, ini rahasianya di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Seperti yang Anda katakan, ini masalah sangat penting sekali, ikhwan yang Allah muliakan.
tentang masalah hubungan antara jin dan manusia. Dari sini kita tahu kalau ada orang bilang saya punya jin, saya punya khodam, bisa dipastikan dia pun khodamnya jin. Ya, dia pembantunya jin. Dia berkhidmat kepada jin. Karena tadi kaidahnya, al-jin la yakhdumul ins illa idza khadamal insu al-jin. Perhatikan tuh. Jin tidak melakukan khidmah kepada manusia melainkan jika si manusia melakukan khidmah kepada jin. Ini perlu diperhatikan. Mana dalilnya? Surat Al-An'am 128. Diingat-ingat. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari dia mengumpulkan semuanya. Allah kumpulkan manusia dan jin. Kemudian dikatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Wahai golongan jin, kamu seringkali menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Dan berkatalah kawan-kawannya dari golongan manusia. Disebutkan di sini auliya'nya, kawan-kawannya, kekasihnya dari golongan manusia. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Wahai Rabb kami, kata mereka, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan buat kami. Allah Subhanahu wa taala membongkar hal ini untuk kita semua. Di surat Al-An'am 128. Jadi ini salah satu bentuk istimta'. Jin ngasih kesenangan pada manusia, manusia ngasih kesenangan pada jin. Jadi saling berkhidmah. Sehingga jin itu mau berkhidmah kepada manusia. Gak cuma-cuma di sini, akhi. Gak ada yang cuma-cuma. Jin yang kafir, yang munafik, yang sesat, yang menyimpang, itu melakukan hal ini kepada manusia. Dan manusianya senang. Karena ada timbal balik. Dan ini salah satu bentuk istimta'. Makanya jangan sekali-kali antum menghayal atau pengen punya anak buah dari jin. Khodam jin. Antum yang khodamnya jin. Ya tidak? Nah, Nabi kalau mau bisa tuh. Nabi megang jin, akhi. Sampai tangannya Rasul basah. Kata Rasul, kalau tidak ingat doanya akhi, saudaraku Nabi Sulaiman, diikat itu jin itu. Kata Nabi SAW. Tapi Nabi lepaskan. Ya, karena ini kekhususan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di surat Shad ayat 35 doanya apa? Ayat 35 apa 36? 35. Rabbighfirli wahabli mulka la yambagi di ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doanya Nabi Sulaiman. Wahai Rabbku, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak layak kau berikan kepada orang setelahku. Kerajaan besar, diantaranya Allah tundukkan para jin kepada Nabi Sulaiman. Ya, dah khusus itu punya Nabi Sulaiman. Terus ada orang Islam, umat Nabi Muhammad, pengen nandingin Nabi Sulaiman gitu. Dengan bilang, saya punya khodam. Terus gaya-gayaan, ente kalau macam-macam sama saya kirim 1000 khodam saya. Gitu, 1000 jin saya. Yang begini jangan percaya, akhi. Ini namanya ngibul. Bohong, ya. Kita baca Quran. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi itu
Dan Allah di akhir ayat surat Al-An'am ayat 128 Allah bilang apa? Qalan naru mathwakum. Itu kata Allah. Allah berfirman, an-nar, neraka adalah tempat tinggal kalian terakhir. Khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Ini kata Allah. Illa masya Allah inna rabbaka hakimun alim. Kemudian kata Syekh, fahdhar ya akhi wala tagtar biha ula'is saharati wal kuhan. Hati-hati wahai saudaraku, jangan sekali-kali tertipu dengan para dukun itu. Jangan sekali-kali tertipu dengan tukang-tukang sihir dan para dukun. Wa iyyaka wa iyyahum. Hati-hati dari mereka. Wattaqillaha fi malika wa la tu'tihi iyyahum. Bertakwalah kepada Allah tentang hartamu. Jangan sekali-kali kasih duit kepada mereka. Wa in kunta qad sabaqa wa almamta bi syai'in ma'ahum. Kalau sudah terjadi kamu ikut terlibat bersama mereka, fatub ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Wasari' fil inabati ilaihi. Dan segera kembali kepada Allah. Min qarib, segera qabla fawatil awan. Sebelum luput. Jadi segera bertobat sama Allah kalau sudah ikut-ikutan. Ini faedah yang kedua. Jadi syubhatnya sudah terbantahkan kan? Ya. Jadi kalau ada orang datang ke antum bilang itu dukun tahu nama saya. Dukun tahu nama bapak saya, bapak ibu saya, tahu kakek saya malah gitu ya. Dan yang saya kerjakan tahu. Kita jawab apa? Dengan jawaban ini. Ada qarin yang ngasih tahu. Faedah terakhir, faedah yang ketiga, diambil dari firman Allah Ta'ala surat Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ketika kami telah tentukan kematian pada Nabi Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan rayap yang memakan tongkatnya. Jadi rayap itu memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Kemudian lama tongkat itu putus dan Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Baru jin tahu kalau Nabi Sulaiman sudah lama mati. Ya, dari sini jin tahu yang gaib tidak? Tidak tahu yang gaib. Ya. Faedah yang ketiga, anna ajsadal anbiya la tabla wa la ta'kuluhal ard. Ya, bahwa jasad Nabi itu utuh. Jasad para Nabi itu utuh, tidak dimakan tanah, tidak rusak. Nabi Sulaiman itu Masya Allah, udah meninggal lama, masih utuh. Itulah para Nabi dan Rasul. Fahada Sulaiman mata wa huwa qa'imun muttaki'un ala asahu fatratan minaz zaman wa lam yataghayyar. Nabi Sulaiman mati atau meninggal, dia berdiri di atas tongkatnya. Fatratan minaz zaman, dan lama itu meninggalnya. Wa lam yataghayyar, tidak berubah, tidak busuk. Wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya alaihimus salam. Rasul ngasih tahu ke kita, Allah telah haramkan tanah, bumi memakan jasadnya para nabi. Utuh, Masya Allah, jasadnya para nabi dan Rasul alaihi wassalam. Makanya ada percobaan untuk ngambil jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak berhasil. Nah, ada beberapa pertanyaan, nanti insyaallah kita lanjutkan ya, pada pertemuan berikutnya. Ini tinggal faedah-faedah saja. Nah, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya, apakah bacaan dalam sholat sunnah rawatib membaca doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah,
kemudian surat pendek, atau cukup surat Al-Fatihah saja. Lalu saat rukuk dan sujud, bacaannya cukup 1 kali atau 3 kali. Dikarenakan apabila saat memperhatikan orang lain ketika sholat, sunnah rawatib terlihat sangat cepat sekali. Mohon penjelasannya, syukran, jazakallah khairan. Iya. Untuk masalah sholat, bacaan doa iftitah di sini ya, itu dibaca ketika sholat wajib dan sholat sunnah, tidak ada bedanya. Tapi harus tahu kita dalam sholat itu, akhi, ada rukun, ada wajib, ada yang sunnah. Rukun ada berapa, itu harus tahu, harus kita belajar. Ya, ulama sebutkan, ada yang menyebutkan 14, yang wajib ada yang menyebutkan 8, itu harus tahu tuh. Karena terkait dengan banyak hal. Karena kalau kita tidak melakukan yang rukun, sholat kita nggak sah, sama sekali nggak sah. Dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, walaupun lupa. Beda dengan wajib. Wajib kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang ditanyakan doa iftitah. Doa iftitah ulama masukkannya dalam masalah sunnah. Sehingga kalau sunnah itu sebenarnya boleh untuk tidak dibaca atau tidak dilakukan. Dan tidak membatalkan sholat. Tetapi jangan sampai kita mengatakan karena ini sunnah kita tinggalkan. Tidak. Tetap kita baca. Doa istiftah kita baca. Ya. Dan bacaan rukuk dan sujud subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la, wajibnya sekali. 2 dan 3 itu sunnahnya. Wajibnya sekali, 2 dan 3 itu sunnahnya. Sehingga ketika seseorang di antara kita memenuhi ini, sholatnya sah. Sholatnya sah. Cepat atau lambatnya mungkin dia mengurangi bacaan itu. Yang biasanya rukuknya 3, dia baca 1. Ya, ada di antara kita karena mepet misalkan, rukunnya mestinya subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Dia baca subhan rabbiyal azim, Allah sami Allahu liman hamidah, cuma sekali. Sah tidak? Sah. Tapi kalau misalkan enggak baca sama sekali, dengan sengaja atau dengan sengaja enggak sah. Kalau misalkan lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi, karena dia wajib. Nah ini ya. Jadi saran ana, antum belajar apa rukun sholat, apa wajib-wajib sholat, apa sunnah-sunnah sholat. Ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ustadz, afwan pakai pensil, tidak bawa pulpen. Ya, besok bawa pulpen ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada senjata. Thalibul ilmi itu senjatanya pulpen, pensil, buku. Ya. Ustadz, jika ada saudara yang sudah kena guna-guna sihir atau bagaimana menghilangkannya, ada saudara yang mau menikah tapi kata saudara dari ibu kalau anaknya diguna-guna karena si akhwatnya nurut banget dengan laki-lakinya padahal si laki-laki sudah sering selingkuh. Bagaimana Ustadz solusinya? Kalau antum yakin dia kena guna-guna atau sihir, diruqyah. Dibacai surat Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari guna-guna dan sihirnya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yakin bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala dan ruqyah itu bisa menyembuhkan dari itu semua. Tapi dengan yakin, jangan saya coba ya, jangan. Kalau misalkan ada yang kena guna-guna, kena sihir atau kesurupan, kemudian antum bilang, saya mau coba nih. Kata ulama, ujarib, udah deh, nggak usah. Karena apa? Ragu. Ya kalau mau ruqyah, bismillah ruqyah, akhi. Jangan ragu dan ragu-ragu. Ya. Tadi Ustadz salah ucap QS ayat 102, Ustadz bilang ya'malun. Oh ya, ya'lamun ya. Bukan ya'malun. Betul. Jazakallah khairan. Jadi ini bagus nih. Jadi laukanu ya'lamun, bukan laukanu ya'malun. Ya, ini sekaligus meralat yang salah. Inilah pentingnya belajar
dan ngaji, di samping kita thalabul ilmi. Ya, di samping kita thalabul ilmi atau sebagian ustadz itu penting, karena apa? Kalau kita salah ditegur. Tapi kalau kita ngajar, ya di depannya nggak ada thalabul ilmi, kawan kita nggak ada thalabul ilmi, kita salah nggak ada yang negur, bablas saja salah, ya. Nah, itu. Ini jazakallah khairan, akhi. Dan itu yang kita lakukan juga sama masyayikh, sama guru-guru kita, sering ada keceletot kan. Nah, kita kasih tahu saat kadang ngomong kurang pas, nah itu. Dan ini balasannya. Nah, Ustadz, yang dimaksud dukun itu seperti apa? Jika dukun yang dimaksud masih sholat, bagaimana kita menghukuminya? Apakah masih muslim? Ini pembahasannya panjang ya. Saya minta maaf nggak saya bahas. Dukun itu suka ngibul, akhi. Kalau antum tahu itu dukun, walaupun dia sholat, ini bahaya ya. Tapi tidak kita bahas karena pembahasannya harus memiliki waktu cukup. Mudah-mudahan manfaat, ikhwan Allah muliakan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi